Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Skolastika Dau. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tanggapan kritis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan karakter di era digital. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu identitas jurnal yang saya kaji, yaitu judul jurnal Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital, penulis Kartika Putri Sagala, Lamhot Naibaho, dan Joyce Anekerantung. Tahun terbit 2022, nama jurnal Jurnal Konseling dan Pendidikan. Volume dan nomor, volume 10 nomor 1, penerbit Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan kritis saya terhadap jurnal tersebut. Jurnal yang berjudul Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital ini mengangkat tema yang sangat relevan dan penting dalam konteks perkembangan teknologi dan pendidikan di era pendidikan saat ini. Pendidikan karakter memang menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral. Penulis jurnal ini telah berusaha menelaah berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital, termasuk maraknya konten negatif, kecanduan media sosial, cyberbullying, hingga lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak. Namun, meskipun topik yang diangkat sangat penting dan urgensinya tidak diragukan lagi, terdapat sejumlah catatan kritis terhadap isi, pendekatan metodologis, serta kedalaman analisis yang disajikan dalam jurnal ini. Dari sisi kekuatan, jurnal ini memiliki struktur penulisan yang sistematis, dimulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Penulis juga menggunakan banyak referensi yang cukup variatif untuk memperkuat argumen, mulai dari artikel ilmiah hingga peraturan pemerintah. Referensi yang dipilih juga umumnya berasal dari sumber yang relevan dengan topik pembahasan seperti isu etika digital, tantangan sosial di kalangan remaja, dan perubahan pola pendidikan di era globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penulis telah melakukan pencarian pustaka dengan cukup baik. Namun, dari segi substansi, jurnal ini masih terkesan terlalu deskriptif. Penulis menjabarkan tantangan pendidikan karakter secara umum tanpa adanya analisis kritis yang mendalam terhadap akar permasalahan, konteks sosial budaya, maupun kemungkinan ketidakefektifan kebijakan yang ada. Misalnya, penulis menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama adalah pengaruh negatif media sosial. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk pengaruh tersebut, bagaimana media sosial membentuk perilaku dan karakter anak, serta sejauh mana konten digital yang negatif itu telah masuk dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini menyebabkan argumen yang dibangun terasa lemah dan kurang menyentuh aspek nyata yang terjadi di lapangan. Selain itu, solusi yang ditawarkan dalam jurnal ini juga masih sangat normatif dan kurang aplikatif. Penulis menyarankan perlunya kolaborasi antara orang tua, pendidik, dan masyarakat, serta pentingnya integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum digital. Namun,
Tidak ada penjelasan atau contoh konkret mengenai bentuk kolaborasi seperti apa yang efektif, bagaimana cara melibatkan orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman terhadap teknologi, atau bagaimana mengukur keberhasilan integrasi pendidikan karakter dalam platform digital. Kurangnya rincian teknis ini membuat pembaca kesulitan untuk membayangkan implementasi yang nyata dari solusi yang ditawarkan. Dari sisi metodologi, jurnal ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur review yang pada dasarnya merupakan metode yang valid untuk kajian konseptual. Namun, metode ini akan lebih kuat jika disertai dengan data sekunder atau studi kasus yang mendalam. Penulis hanya merangkum temuan-temuan dari berbagai sumber tanpa menunjukkan adanya sintesis kritis atau perbandingan pandangan antar penulis terdahulu. Idealnya, studi pustaka tidak hanya menyajikan isi literaturnya yang ada, tetapi juga menunjukkan posisi penulis dalam melihat perbedaan dan kesamaan pandangan, serta menjelaskan mengapa satu pendekatan lebih relevan dari yang lain. Tidak adanya bagian sintesis yang kuat ini menjadi kelemahan utama dalam validitas kesimpulan yang ditawarkan. Selain itu juga, jurnal ini memiliki kekurangan dari segi kebahasaan dan teknis penulisan. Beberapa kalimat dalam abstrak dan isi artikel mengandung kesalahan ketik dan struktur kalimat yang kurang efektif, seperti pengulangan kata bahwa atau pemisahan paragraf yang tidak konsisten. Kesalahan ini mengurangi profesionalisme dan kenyamanan dalam membaca jurnal. Di samping itu, penggunaan istilah teknis kadang kurang konsisten, misalnya antara literasi digital, etika digital, dan tanggung jawab digital yang disebutkan tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit perbedaannya, padahal ketiganya memiliki makna yang implikasi yang berbeda dalam konteks pendidikan karakter. Hal lain yang cukup disayangkan adalah tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang sudah berjalan di Indonesia terkait penguatan karakter di era digital. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi seperti Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter yang sebenarnya bisa dijadikan bahan diskusi lebih lanjut mengenai efektivitas di tengah arus digitalisasi. Penulis seharusnya bisa mengkaji apakah kebijakan tersebut sudah adaptif terhadap tantangan digital saat ini atau justru perlu diperbaharui. Selain itu, jurnal ini juga harus kurang mengangkat isu kesenjangan digital yang seharusnya menjadi bagian penting dalam tantangan pendidikan karakter. Tidak semua siswa memiliki akses teknologi dan internet yang memadai. Akibatnya, upaya integrasi pendidikan karakter melalui platform digital bisa gagal menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ini menunjukkan bahwa isu digital bukan hanya soal etika atau konten negatif, tapi juga soal ketimpangan infrastruktur dan kemampuan literasi teknologi yang tidak merata. Kritik terakhir berkaitan dengan kurangnya pendekatan interdisipliner dalam pembahasan. Pendidikan karakter di era digital menyentuh banyak ranah: psikologi anak, sosial media, pedagogi, hingga etika teknologi. Namun, dalam jurnal ini, pembahasan cenderung
monoton dan hanya dilihat dari sudut pandang pendidikan konvensional. Penulis seharusnya bisa memperkaya sudut pandang dengan melibatkan perspektif psikologi dan sosiologis untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dampak teknologi terhadap perkembangan moral anak dan remaja. Secara keseluruhan, meskipun jurnal ini layak diapresiasi karena mengangkat tema yang sangat krusial dalam konteks pendidikan saat ini, namun masih diperlukan perbaikan dari sisi kedalaman analisis, penyusunan argumen, ketajaman solusi, dan konsistensi penulisan. Penulis perlu lebih eksploratif dalam mengkritis fenomena yang ada dan menyajikan solusi yang lebih konkret serta terukur. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi rujukan yang lebih bermanfaat bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam merancang strategi pendidikan karakter yang lebih adaptif terhadap era digital yang terus berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih.